warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Imro'atul Azizah. Kalian bisa memanggil kakak dengan nama Kak Zizah. Nah, sebelumnya pasti kalian semua sudah pernah mendengarkan dongeng kan? Nah, kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lina dan Kura-Kura. Selamat menyaksikan, semoga kalian menikmati. Di suatu pedesaan, tinggallah seorang anak kecil bersama keluarganya. Anak kecil ini bernama Lina. Keluarga Lina ini adalah keluarga orang kaya yang berpindah dari kota ke pedesaan. Karena ada urusan pekerjaan ayahnya, terpaksa Lina dan sekeluarga berpindah ke pedesaan. Nah, lalu pada suatu hari, saat Lina ingin bermain, Lina bertemu dengan seekor kura-kura. Lina berkata kepada kura-kura, "Hai kura-kura, kenapa kau ini diciptakan sebagai hewan yang berjalan sangat lambat? Kemana-mana pun kau juga selalu membawa rumahmu." Kata kura-kura, "Ya, namanya juga sudah diciptakan seperti ini, disyukuri sajalah." Kata Lina, "Hahaha, terserah kau saja deh kura-kura, dasar kura-kura lambat." Lalu kata kura-kura, "Hai Lina, kau tidak boleh berbicara seperti itu. Itu namanya pelanggaran hak asasi hewan." Kata Lina, "Apa? Hak asasi hewan? Memangnya hewan memiliki hak asasi?" Kata kura-kura, "Ya punyalah, seluruh hewan di dunia ini itu harus disayangi dan dijaga agar populasinya tidak punah." Kata Lina, "Terserah kau saja deh kura-kura, dasar kura-kura lambat, pasti jalan pikirannya pun juga lambat." Mendengar perkataan Lina, akhirnya kura-kura pun pergi meninggalkan Lina. Nah, Lina dan keluarganya ini di pedesaan juga memiliki kebun sayur-sayuran, di mana kebunnya tersebut terdapat kebun sawi, bayam, dan masih banyak lagi sayuran yang lainnya. Pada saat Lina ingin memetik sayuran, Lina tiba-tiba terkejut melihat semua kebun sayur yang dimilikinya, yang ditanam dan dirawatnya setiap hari, rusak semua, rusak tanpa tersisa, semua dimakan oleh hewan. Lalu Lina berteriak memanggil mamanya, "Mama, Mama, lihat sini Ma, semua kebun kita rusak Ma, semua sayuran yang kita tanam habis dimakan oleh hewan Ma." Kata Mama Lina, "Apa? Dasar, siapa yang berani-beraninya menghabiskan semua sayur-sayuran yang kita miliki ini?" Kata Lina, "Aku juga tidak tahu, Ma. Tadi saat aku ingin memetik sayuran, semua sayuran yang di sini, semua sayuran yang kita tanam setiap hari sudah rusak, Ma." "Oke Lina, besok kita cari siapa tahu pelakunya yang sudah merusak semua kebun milik kita," kata Mama Lina. Kata Lina, "Iya Ma, itu harus. Besok kita harus menemukan siapa pelakunya." Nah, ketika Lina melihat kejadian itu, Lina tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Lina berpikir bahwa yang telah merusak seluruh kebunnya dan yang sudah memakan semua sayur-sayurannya adalah kura-kura. Lalu, saat Lina berjumpa dengan kura-kura, Lina berkata kepada kura-kura, "Hai kura-kura, kau kan yang telah memakan semua sayur-sayuran dan tanaman yang sudah aku tanam dan aku rawat setiap hari?" Kata Lina. Lalu kata kura-kura, "Tentu tidak Lina, aku tidak tahu apa yang kamu maksud." Kata Lina, "Sudahlah, kau tidak usah mengelak. Kau kan yang sudah merusak semua kebun dan sayur-sayuran yang aku tanam setiap hari." Kata kura-kura, "Kalau kau tidak ada buktinya, jangan asal menuduh Lina." "Mau bukti apa lagi? Sudah jelas-jelas kau adalah hewan yang suka memakan sayur-sayuran," kata Lina. "Tapi aku tidak sama sekali merusak kebunmu Lina, bahkan aku tidak memakan, tidak merusak dan tidak menyentuh kebunmu."
Lalu dengan perasaan sangat jengkel karena telah dituduh oleh Lina, akhirnya kura-kura pun pergi meninggalkan Lina terlebih dahulu. Lalu pada keesokan harinya, saat kura-kura ingin melintasi kebun yang dimiliki oleh Lina, kura-kura melihat musang. Nah, melihat gerak-gerik musang yang sangat mencurigakan, akhirnya kura-kura pun terus mengikuti musang. Nah, pada saat kura-kura mengikuti musang tidak sadar dengan kura-kura yang mengikuti dirinya. Lalu musang pun masuk ke dalam kebun milik Lina. Nah, ternyata niat musang ini adalah ingin memakan kebun sayuran yang sudah ditanam kembali oleh Lina dan keluarganya. Lalu kura-kura pun berkata kepada musang, "Hai kura-kura, sedang apa kau di sini?" Kata musang, "Sudah, kau jangan ikut campur kura-kura, sana pergi, kau tidak seharusnya ada di sini." Lalu kura-kura pun berkata kembali kepada musang, "Kau juga tidak seharusnya ada di sini, musang. Sana cepat pergi. Kau yang seharusnya pergi dari sini," kata kura-kura. "Tidak, aku tidak mau pergi. Kau yang seharusnya pergi. Kau, sana pergi cepat. Dasar binatang lambat," kata si musang. Lalu, saat musang ingin melanjutkan aksinya merusak kebun yang dimiliki oleh Lina dan keluarganya, kura-kura tetap menghadangi musang untuk tidak melanjutkan aksinya. Karena kura-kura masih tetap kasihan kepada Lina karena Lina dan keluarganya sudah merawat tanaman yang dimilikinya setiap hari. Nah, akibat dari kerja keras kura-kura, akhirnya musang pun tidak jadi untuk memakan sayuran yang dimiliki oleh Lina dan keluarganya. Karena takut, akhirnya musang pun segera pergi karena takut nanti akan diketahui oleh sang pemilik kebun. Akhirnya musang pun berlari. Nah, dengan kerja keras kura-kura dalam mengusir musang, akhirnya kura-kura pun dapat mengusir musang yang ingin merusak kebun Lina. Lalu, setelah musang pergi meninggalkan kura-kura, ternyata di balik jendela yang dimiliki oleh Lina terdapat Mama Lina dan Lina yang sedang menyaksikan perjuangan keras yang dilakukan oleh kura-kura. Lalu Mama Lina pun berkata kepada Lina, "Sana Lina, temui kura-kura. Minta maaflah kepada kura-kura atas semua perbuatan yang telah kamu lakukan selama ini kepadanya." Kata Lina, "Baik Ma, baik, aku akan segera menemui kura-kura." Lalu, setelah Lina disuruh oleh mamanya untuk meminta maaf kepada kura-kura, akhirnya Lina pun pergi menemui kura-kura. Kata Lina, "Hai kura-kura." Kura-kura pun terkejut mendengar suara Lina. Kura-kura takut karena ia akan dituduh kembali oleh Lina seperti dahulu, merusak semua sayuran dan kebun yang dimiliki oleh Lina. Lalu Lina berkata kembali, "Maafkan semua atas perbuatanku kura-kura. Maafkan aku selama ini telah menuduhmu tanpa bukti. Aku selama ini telah mengejek-ngejekmu tanpa henti." Kata kura-kura, "Iya Lina, sudah kumaafkan. Tapi dari mana kamu tahu bahwa bukan aku yang merusak semua kebun milikmu?" Kata Lina, "Aku sudah tahu semuanya kura-kura. Aku tadi mengintip semua perjuangan yang kamu lakukan dalam mengusir musang, agar tidak jadi merusak semua kebun milikku." Kata kura-kura, "Baik Lina, jika seperti itu semua kesalahanmu sudah aku maafkan," kata kura-kura. "Terima kasih kura-kura. Lalu apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaanku?" Kata kura-kura, "Tidak, aku tidak mau Lina. Aku tidak mau menjadi hewan peliharaanmu. Aku tidak mau merepotkanmu dan menyusahkanmu karena sibuk untuk mengurusku, karena sibuk untuk memberiku makan setiap hari," kata kura-kura. "Tidak apa-apa kura-kura, aku akan merawatmu setiap hari. Aku akan memberimu makan setiap hari tanpa kau merasa lapar." "Tidak Lina, tidak, aku tidak bisa. Aku akan pergi mengunjungimu setiap hari, tapi aku tidak bisa untuk menjadi hewan peliharaanmu," kata Lina
Ya sudah, jika kau tidak ingin menjadi hewan peliharaanku, tidaklah pergilah ke rumahku setiap hari. Aku akan memberimu makanan tanpa kau merasa lapar, kata Lina. Lalu, setelah Lina berbicara seperti itu kepada kura-kura, akhirnya kura-kura pun mau untuk datang setiap hari ke rumah Lina. Baik Lina, aku akan datang ke rumahmu setiap hari, tetapi aku tidak bisa menjadi hewan peliharaanmu. Ya, tidak apa-apa kura-kura. Aku tidak keberatan jika kau datang ke rumahku setiap hari, aku malah senang. Lalu, apakah kau juga mau menjadi sahabatku? Kata kura-kura. Baik Lina, aku mau menjadi sahabatmu. Tetapi kau harus menepati janjimu untuk tidak merusak semua hewan yang ada di sekitarmu. Baik kura-kura, baik, aku akan berjanji kepada diriku sendiri. Lalu kata kura-kura, oh iya Lina, kemanapun kau pergi, kemanapun keluargamu pergi, kau juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kau juga harus tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kata kura-kura. Baik kura-kura, aku akan menjalankan semua perintahmu, aku akan menuruti semua kemauanmu. Dan aku, kemanapun aku pergi, aku akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih karena kau sudah mau menjadi sahabatku dan memberi nasihat-nasihat yang baik kepadaku. Baik Lina, baik. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan kepadaku. Aku akan berjanji menjadi sahabatmu dan menemuimu setiap hari. Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwa kita tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti, dan juga kita harus menyayangi seluruh hewan yang ada di lingkungan sekitar kita agar semua populasinya tetap terjaga dan terhindar dari bahaya. Sekian cerita dari kakak, semoga kalian menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.